حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT karena semata-mata berkat karunia dan rahmatnya lah sehingga kita bisa bersua di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan berpuasa. Dan pertemuan kita pada pagi hari ini adalah meneruskan surat musyawarah, surat Asy-Syura, surat yang ke-42. Pagi ini kita akan masuk di ayat 31 sampai 40. Jadi 31 sampai 40. Jemaah sekalian, ini Bu Dokter, Ustadz yang hadir, siapa di Ustadz kita yang hadir? Belum ada Ustadz. Belum ada ya. Bapak Ibu sekalian, karena belum ada Ustadz kita yang hadir, maka mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca, melantunkan, mentadarusi ayat-ayat suci Al-Quran, surat 42, surat musyawarah, ayat 31 sampai 42. Di ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh. Wa ma mu'jizina fil ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa min ayatihi jawari fil bahri kal'a'lam. Wa min In yasha yuskinir riha fayazlalna rawakida ala zahri. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ayubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Au yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu katsir. Wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى
وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والذين يجتنبون كبائر الفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين من عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على نور الله وآله الأخيار اللهم صل صل على محمد وآل محمد اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang telah ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Seraya kita berdoa semoga Bapak Ibu semuanya selalu berada dalam lindungannya, lahir dan batin, dunia dan akhirat, dan terpelihara pada saat-saat sakratul maut nantinya, ketika pada saat itu banyak orang merasakan keterhinaan. Kita teruskan surat yang ke-42, surat Musyawarah, surat Asyurah. Jadi dalam Islam kita ini, dalam Al-Quran kita ini luar biasa. Di antara 114 surat, ada satu surat yang berbicara tentang musyawarah. Jauh sebelum manusia mengenal apa yang disebut dengan demokrasi versi sekarang, itu Al-Quran sudah berbicara tentang musyawarah. Jadi artinya bahwa dalam Islam tidak ada tempat untuk terjadinya perselisihan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena ada mekanismenya yang telah ditentukan, yaitu musyawarah. Surat ini adalah berada di nomor urut 42.
turun di Mekah, karenanya disebut surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 53 ayat. Terakhir pada petang kemarin kita sudah sampai pada ayat 30 yang berbicara bahwa kalau ada musibah yang menimpa kita, itu adalah akibat perbuatan kita. Musibah dalam pengertian yang mendatangkan penderitaan dan kerugian. Kalau sifatnya alamiah saja, maka itu adalah dari Allah SWT. Sebetulnya banjir itu alamiah, tetapi yang membuat rumah di sini adalah kita. Jadi kitalah manusia yang membuat rumah di tempat-tempat yang memungkinkan air itu tergenang. Misalnya dengan menyumbat jalannya air, atau memang kita membuat rumah di tempat yang memang rawan terhadap banjir. Sehingga kemudian kalau kita kebanjiran, ya wajar. Kata orang kalau tidak ingin terkena ombak, jangan berumah di tepi pantai. Konsekuensi daripada berumah di tepi pantai, sekali-sekali kena ombak. Sedangkan kalau kita berumah di gunung, ya sekali-sekali rumahnya akan kena pohon. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin. Apa saja menimpa kamu dalam bentuk musibah. Jadi musibah yang dimaksud di sini adalah yang buruk, karena di surat An-Nisa dikatakan, wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayatin famin nafsik. Karena ini adalah berbicara tentang dari kita sendiri, maka tentu adalah musibah yang sayiat, bukan yang hasanat. Jadi wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang menimpa kalian itu adalah akibat perbuatan tangan kalian sendiri, dan musibah-musibah yang menimpa akibat perbuatan tangan kita tidak semua juga sebetulnya menimpa kita. Allah mengatakan wa ya'fu an katsirin. Sebagian Allah maafkan, artinya sebagian tidak secara otomatis mendapatkan mekanisme alam atau mekanisme sebab akibat. Kita lihat contohnya di pinggir laut seperti ini. Kalau terjadi tsunami misalnya, ya akan terjadi seperti ini. Jadi kalau orang berumah di pinggir pantai, tentu suatu saat atau kadang-kadang mendapatkan badai seperti ini yang menyebabkan mereka rugi dan korban harta benda, bahkan mungkin nyawa. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh. Dan kita manusia tidak sepenuhnya mampu menguasai alam semesta ini. Tidak mampu mu'jizin, melepaskan diri dari berbagai macam peristiwa-peristiwa alam. Bagaimanapun majunya pengetahuan manusia, kemampuannya mengantisipasi badai, cuaca, dan sebagainya, tetapi tetap toh tidak bisa kita sepenuhnya melepaskan diri. Mu'jizin itu adalah tidak bisa melemahkan alam. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh. Kalian tidak akan mampu melepaskan diri dari hukum-hukum alam selama kalian tinggal di muka bumi. Fil ardi. Bahwa kita wajib mengurangi, mereduksi, mengeliminir risiko, iya. Tetapi bahwa kita melepaskan diri dari semuanya, tidak mungkin. Sebaik-baiknya penanggulangan banjir di berbagai negara, terutama negara-negara maju seperti Eropa, kita dengarkan pada beberapa waktu yang lalu banjir besar terjadi di Jerman, Belanda, dan Belgia. Jadi begitu juga di beberapa negara. Jadi Allah sudah mengatakan, ma antum bimu'jizina fil ardh. Bagaimanapun bagusnya sistem kesehatan kita, bagaimanapun bagusnya sistem manajemen kerumah sakitan kita, tetap ada orang sakit dan tetap ada orang meninggal juga di rumah sakit. Apa sebabnya? Allah mengatakan, ma antum bimu'jizina fil ardh. Manusia tidak mampu sepenuhnya menaklukkan alam. Kita hanya mampu mengeliminir akibat-akibat alamiah yang terjadi akibat perbuatan kita di muka bumi. Tetapi untuk melepaskan seluruhnya tidak bisa. Wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Ma lakum, tidak ada bagi kalian yang pantas selain daripada Allah. Selain daripada Allah, min waliyin, yang bisa menjadi wali, wala nasirin, dan juga menjadi penolong. Ya, seakan-akan Allah mengatakan begini, kalau kita ingin terlepas dari sebab akibatnya alam,
tentu tidak sepenuhnya, lagi-lagi tidak sepenuhnya. Contohnya kematian, tetap pasti mati. Nabi juga mati. Allah sudah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Kematian juga itu kan adalah alamiah, natural juga, nature juga itu kematian. Allah mengatakan, malakum min dunillah, tidak ada bagi kalian selain daripada Allah yang bisa menjadi wali, pelindung, wala nasir, dan tidak ada yang bisa jadi penolong. Nah, tetapi kalau kita dekat kepada Allah, ma'rifat kepadanya, mengisi cawan jiwa kita hanya Dia saja, maka alam itu cenderung patuh dan takluk kepada kita. Contohnya misalnya nabi-nabi dan rasul-rasul. Tidak ada nabi dan rasul yang meninggal karena kecelakaan alam. Tidak ada nabi dan rasul yang misalnya meninggal karena dipatok ular. Tidak ada nabi dan rasul yang meninggal karena tenggelam di lautan. Tidak ada nabi dan rasul yang meninggal karena dimakan buaya misalnya. Tidak ada nabi dan rasul yang meninggal karena digigit kalajengking misalnya, skorpion. Nabi dan rasul itu satu, hanya karena mati secara alamiah, dalam pengertian seperti jadi tua. Yang kedua, nabi dan rasul itu kebanyakan atau mayoritas dibunuh, kalau matinya dibunuh oleh orang-orang jahat. Jadi bukan alam, tetapi manusia yang jahat. Dibunuh oleh orang-orang sombong dan arogan. Nabi Musa misalnya dikejar oleh Fir'aun. Nabi Muhammad kita diusir dari Mekah oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Abu Lahab. Begitu ya nabi-nabi yang lain. Jadi kalau alam tidak ada. Kenapa? Alam rata-rata takluk kepada mereka, para nabi. Kenapa? Karena dalam diri nabi ada Allah SWT. Kecuali satu tadi, ketetapan yang sudah Allah tetapkan, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut. Nabi-nabi dan rasul-rasul juga mati. Nabi Nuh selamat dari air bah, tetapi tetap meninggal dunia juga. Nabi Yunus selamat dari lautan, tetapi tetap meninggal dunia juga setelah itu. Jadi kematian adalah sesuatu yang mesti, tetapi kejadian-kejadian alam lainnya, Nabi dan Rasul bisa terhindar. Bagaimana beratnya penyakit yang menjadi cobaan kepada Nabi Ayub, penyakit itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Tubuh badan Nabi Ayub tidak berbekas kalau pernah sakit lepra, sakit kulit selama bertahun-tahun. Tidak ada bekasnya sama sekali. Apa sebabnya? Karena seluruh makhluk patuh kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kepatuhannya kepada Allah, Tuhannya. Kalau kita, Bapak Ibu Jemaah sekalian, juga untuk mereduksi, mengurangi efek-efek alamiah terhadap kehidupan kita, maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak perlu diniatkan, tidak perlu kita mengatakan, saya mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari efek-efek alamiah. Tidak perlu begitu. Berniat saja kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, taqarrub dan qurbatan ilallah, maka otomatis Allah akan menghindarkannya. Allah SWT meminta kita memperhatikan misalnya perjalanan di lautan. Kita lihat lautan ini kan adalah benda juga. Samudra itu benda cair. Tetapi kemudian karena kelenturan air, kecairannya, lalu kemudian memungkinkan kendaraan berjalan di atasnya. Sesuatu yang tidak bisa terjadi di daratan, kecuali kalau di daratan itu ada rodanya. Tetapi kalau di lautan, sebagian daripada badan perahu terbenam, tetapi bisa jalan. Bahkan kapal selam di dalam, semuanya di dalam laut, tapi bisa berjalan. Kenapa? Karena Allah menciptakan air sedemikian lenturnya yang memungkinkan benda-benda yang ada di dalamnya bisa bergerak. Beda dengan benda padat. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal alam, yaitu al-jawari, kapal-kapal. Sebetulnya kata-kata kapal-kapal ini ya pendekatan. Kata al-jawari dari kata jar sebetulnya, jalan. Jadi kita artikan transportasi, kendaraan, fil bahri di lautan, berjalan kal a'lam. Kal a'lam itu, ini juga dari kata a'lam sebetulnya. A'lam itu lebih mengetahui. Ya, a'lam. Jadi kemudian diartikan gunung-gunung. Apa sebabnya? Karena di samudra itu tidak seperti di daratan. Kalau di daratan kan
tanah bergunung-gunung, berundak-undak. Sehingga kalau ada kendaraan yang lewat dan berada di balik undakan, di balik bukit atau gunung tidak kelihatan. Tapi kalau yang namanya air kan rata, samudra. Itulah sebabnya kalau orang ingin mengukur kerataan sebuah benda di daratan, kan pakai namanya water pass. Water pass itu adalah untuk melihat apakah ini benda rata atau tidak. Biasa dipakai di bangunan. Namanya water pass. Apa soalnya? Karena air itu pada dasarnya selalu rata, selalu datar. Dan karena selalu datar, maka perahu-perahu bagaimanapun jauhnya kelihatan. Kalau dia tidak kelihatan, berarti dia telah lewat di dalam cekukan daripada bumi. Dan itu juga menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Kenapa bisa bulat? Ya karena kalau kapal itu sudah sangat jauh sekali, tidak kelihatan. Tidak kelihatannya bukan karena tidak terjangkau oleh mata, tapi karena sudah mulai berada pada bulatan bumi, sudah mulai berada pada cekukan bumi yang jauh dari kita, sehingga semakin jauh semakin tidak kelihatan. Maka oleh sebab itulah disebut dengan alam, karena melalui perahu itulah, melalui kapal-kapal laut itulah Allah menjelaskan kepada kita bahwa bumi itu sebetulnya bulat, selain daripada bayangan bumi di bulan pada saat bulan, terutama pada saat bulan sabit itu kelihatan kalau yang ada di bulan sana itu adalah bayangan bumi. Jadi bumi itu pasti bulat. Buktinya lagi pada saat kapal-kapal tadi berlayar. Semakin jauh, semakin hilang itu si kapal, mendeklarasikan dirinya bahwa bumi itu datar. Apa maksudnya? Itu supaya bumi, kalau sudah bumi datar, kita bersyukur. Kenapa? Karena bumi datar, tapi rasa kita tidak pernah merasa bumi datar. Karena kalau seandainya kita merasakan bumi datar, pasti kita tidak stabil. Pasti kita harus pusing. Karena manusia itu kalau berada di tempat yang tidak stabil, apalagi dia tidak datar, itu dia pusing, cenderung pusing. Kita di perahu misalnya, kalau perahunya goyang-goyang terus, itu kemudian kita biasanya mabuk. Di mobil juga, di kereta. Kalau kereta atau mobilnya berjalan cukup lama dan jalannya berkelok-kelok, kita biasanya pusing, mabuk, muntah. Tetapi kita berada di muka bumi ini, tidak pernah merasa kalau bumi ini bulat. Pada aslinya bulat berdasarkan tadi alam ini. Berdasarkan tadi bayangan bumi di bulan pada saat bulan sabit. Bumi aslinya bulat, tapi kita tidak merasakan bulat. Karena kalau kita merasakannya bulat, kita akan pusing. Kepala kita tidak akan sanggup merasakannya. Kita akan mual terus, kita akan muntah setiap saat. Nah, Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, itulah sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Hamparan itu adalah sebagai perasaan subjektif kita. Karena aslinya kondisi objektifnya bumi adalah bulat. In yasha yuskini rayha fayadlalna rawakida ala zahrihi. Yang menjadi pembawa karunia Allah tak terkira juga adalah yang disebut dengan angin. Angin ini adalah udara yang bergerak. Karena dengan angin ini bukan hanya menggerakkan perahu-perahu di lautan, tetapi juga menggerakkan pohon-pohon. Pohon-pohon yang bergerak bisa melahirkan pembuahan. Jadi pembuahan atau penyerbukan itu bisa karena serangga, bisa juga karena angin. In yasha yuskinir rayha. Seandainya Allah menghendaki, maka kemudian dia membuat berhenti, tenang, itu angin. Fayazlalna rawakida ala zahri. Maka terhentilah semua yang ada di permukaannya. Maksudnya di permukaan bumi. Jadi ini kembali kepada permukaan bumi atau ke permukaan laut. Tapi permukaan bumi secara keseluruhan. Kalau di muka bumi ini tidak ada gerak angin, tidak ada kehidupan juga. Seperti mana kalau di laut tidak ada gerak arus, maka ikan-ikan akan mati. Bapak Ibu yang biasa bertani tambak atau beternak ikan, kalau ikannya itu tidak ada gerakan di dalam airnya, itu ikannya tidak bisa berkembang subur, bahkan bisa mati. Maka Bapak Ibu bisa lihat ke tempat-tempat tambak, itu pasti di sana ada semacam kincir yang menggerakkan air itu. Karena salah satu penyebab cepatnya subur itu, tumbuh itu ikan, dan sehatnya ikan adalah apabila air terus-menerus bergerak. Jadi di lautan itu air bergerak, namanya arus. Di dalam air laut itu
arusnya deras sekali. Ini bisa kita lihat kalau ada benda yang jatuh di lautan, misalnya ada pesawat yang jatuh, biasanya ditemukan bangkainya jauh dari tempat jatuhnya. Kenapa? Terseret arus laut yang begitu cepat. Nah, untuk apa kehidupan di muka bumi? Bapak Ibu sekalian, tahukah kita penyebab daripada arus air laut itu? Pasang surutnya lautan, itu adalah kaitan dengan rembulan, gravitasi bulan terhadap bumi. Jadi ini yasha yuzkini riha fayatlalna rawakid ala zahri. Kalau seandainya Allah menghentikan angin, maka terhentilah semua kehidupan di muka bumi. Tidak ada kehidupan, tidak ada penyerbukan, tidak ada pergeseran udara. Inna fi dzalika. Bapak Ibu sekalian bisa rasakan masuk ke sebuah rumah yang rumah itu tidak punya ventilasi. Aslinya ada udara di dalam, tetapi masuklah di dalamnya, ventilasi ditutup semuanya, lubang angin semuanya ditutup, maka kita akan merasa sangat gerah dan panas di sana. Itu sebabnya kemudian gerak angin ini atau gerak udara disebut dengan angin ini adalah termasuk tanda kebesaran Allah. Inna fi dzalika laayatin. Pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Likulli sabarin syakur. Bagi hamba-hamba yang sabar dan selalu bersyukur. Bagi hamba-hamba Allah yang sabar dan bersyukur. Dan mekanisme bergeraknya angin itu adalah bersifat alamiah. Bersifat alamiah artinya murni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan manusia. Manusia kemudian belakangan mencoba mencontek angin dengan menciptakan namanya fan, menciptakan kipas angin. Kipas angin adalah upaya manusia untuk menggerakkan angin di dalam ruang yang tertutup. Begitu juga di lautan bisa terjadi kecelakaan seperti ini. Perahu bisa tenggelam. Dan kalau tenggelam seperti ini, ya tidak bisa kita berbuat apa-apa. Allah berfirman, "Au yu'biquhunna." Atau bisa saja Allah membiarkan perahu itu binasa, tenggelam. Karena apa? Karena air itu pada dasarnya bisa menenggelamkan. Kalau bendanya lebih berat daripada air, dia akan tenggelam. Sehingga dikatakan, "Au yu'biquhunna." Atau walaupun bendanya lebih ringan daripada air, tetapi kalau dia bocor, ya dia juga akan tenggelam. Tenggelamnya artinya kemasukan air. "Au yu'biquhunna." Atau Allah bisa membiarkannya binasa. Bima kasabu, disebabkan oleh perbuatan mereka. Kalau orang membaca ini terjemahan, mereka ini seakan-akan perahu kan, coba baca terjemahannya juga. Padahal kalau kita menggunakan bahasa Arab, ini tidak mungkin perahu yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang salah. Kenapa? Lihat, pertama dari segi logika, perahu kan bukan tidak berakal, tidak mungkin terkena kata salah atau benar. Salah benar itu adalah bagi yang berakal. Perahu tidak berakal, tidak mungkin mengenal benar dan salah, hak dan batil, halal dan haram. Nah, dari mana kita tahu lagi yang kedua? Dari sisi loga bahasa. Perhatikan di sini, yubiqihunna. Hunna di sini menunjukkan bentuk jamak perempuan. Karena perahu itu, safina itu dihitung sebagai perempuan. Maka dikatakan, hunna, perahu-perahu tersebut bisa saja yubiq. Yubiqhunna itu artinya binasanya perahu-perahu tersebut. Bima disebabkan kasabu. Kalau perbuatan ini perbuatan perahu tentu bukan kasabu tapi kasabna. Jadi kalau perahu yang berbuat tentu kasabna. Dalam kaidah bahasa Arab kalau orang ketiga perempuan menggunakan kata kasabna, kata bena, jalasna dan sebagainya. Kasabna, tetapi ini kasabu menunjukkan pelakunya laki-laki sehingga bukan perahu. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, berarti siapa pelakunya? Ya manusia. Jadi kalau kemudian perahu misalnya tenggelam, itu karena akibat perbuatan manusia sendiri. Misalnya karena apa? Misalnya karena ceroboh, misalnya menaikkan penumpang yang terlalu banyak, over capacity, overload, akhirnya kemudian perahu tenggelam. Ataukah misalnya tidak memperhatikan rambu-rambu cuaca dari bagian cuaca. Sudah ada informasi kalau cuaca kurang bagus tetap berjalan misalnya. Atau yang kedua, pada saat musim-musim barat berjalan terlalu jauh daripada lindungan pulau-pulau, maka bisa terkena badai yang sangat dahsyat dan bisa menenggelamkannya.
Jadi kesimpulannya Allah meminta kita untuk perhatikan bahwa kalau ada kejadian itu pasti akibat perbuatan kita, supaya apa? Manusia introspeksi. Introspeksinya bisa melahirkan peraturan-peraturan, bisa juga melahirkan teknologi yang lebih bagus. Jadi introspeksi nanti bisa melahirkan peraturan, regulasi namanya. Misalnya kapal tidak boleh melebihi sekian. Kalau melebihi sekian harus didenda, ataukah dicabut izinnya karena menyangkut nyawa manusia. Yang kedua, setiap orang naik perahu wajib menggunakan pelampung, jaket hidup, ya pelampung. Jadi cuma sekalian itu semuanya peraturan, lahir peraturan. Tapi kalau kemudian peraturan yang sudah dibuat tapi yang bersangkutan tidak mematuhinya, ya kembali lagi bima kasabu, akibat perbuatan mereka. Wa yafu an katsirin. Tetapi tidak semua juga kesalahan itu lantas berakhir dengan ketenggelaman. Apa sebabnya? Allah mengatakan ya'fu an katsirin. Banyak di antara kesalahan-kesalahan itu Allah maafkan, sehingga kemudian akibatnya tidak sefatal dari yang sesungguhnya. Wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina. Wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina. Dan mengetahui, ini kata-kata awalnya tadi membinasakannya, dan mengetahui yang orang-orang yang yujadiluna, membantah, menolak. Apa yang ditolak? Ayatina, membantah dalam hal ayat-ayat kami. Yujadiluna fi ayatina. Nah, kalau mereka membantah ayat-ayat kami, maka malahum min mahis. Kalau kebinasaan itu telah datang, kalau hukuman itu telah datang, malahum min mahis, tidak ada baginya tempat untuk lari. Mereka mau lari kemana? Bumi adalah buminya Allah. Hidup adalah hidup yang datang dari Allah. Nyawa-nyawa dari Allah. Kita mau lari kemana? Jadi satu-satunya jalan adalah memang harus berserah diri kepada Allah. Menyerahkan seluruh bentuk keakuan kita kepada Allah. Menyerahkan seluruh bentuk eksistensi diri kita kepada Allah. Bukan hanya diri kita dalam pengertian nyawa, jiwa, tetapi seluruh komponen-komponen pendukungnya. Seperti misalnya rumah kita, keluarga kita, pangkat dan jabatan kita, ilmu pengetahuan kita. Semua itulah komponen-komponen pendukung eksistensi kehidupan kita. Ini semuanya harus diserahkan kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Kita adalah makhluk yang fakir, papah, tidak punya apa-apa. Maka marilah kita merasa di hadapan Allah memang tidak punya apa-apa. Begitu kita merasa punya apa-apa, berarti bertolak belakang dengan ayat yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada satupun yang menjadi milik kita. Kalau ada yang menjadi milik kita, itu hanya bersifat sekunder saja. Itu hanya untuk membuat peraturan-peraturan kemanusiaan kita saja. Supaya terjadi keteraturan, maka harus ada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Pak A, Bu A, Bu B. Tetapi hakikatnya dalam hati kita, kita tidak boleh merasa memiliki apa-apa. Itulah sebabnya segala sesuatu yang orang alamatkan kepada kita, atau yang kita rasa kita alamatkan pada diri kita, langsung kita hentikan dengan satu kalimat, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian bahagia, Allah memberikan kepada kita berbagai macam di muka bumi. Kita lihat misalnya pada berlian seperti ini atau perhiasan seperti ini. Jemaah sekalian, kenapa menjadi indah sebetulnya? Ini kan sebetulnya materi biasa saja, benda padat biasa saja. Tetapi karena memiliki perbedaan yang signifikan dengan benda-benda lain, kemudian memiliki kemampuan memantulkan cahaya-cahaya seperti ini, maka kemudian kelihatan indah. Fama utitu min syai'in famata'ul hayati dunya. Dan semuanya itu kata Allah hanyalah mata. Allah berikan itu semata-mata sebagai kesenangan dalam kehidupan dunia. Jadi fama utitu min syai'in, apa saja yang Allah berikan kepada kalian di muka bumi ini, dalam kehidupan ini apa saja yang Allah berikan, min syai', apa saja. Yang namanya uang, yang namanya berlian, yang namanya
permata, yang namanya apa saja, yang namanya emas, tembaga, perak, apa saja yang kita anggap ada di muka bumi ini. Allah mengatakan famata'ul hayatid dunia. Itu semuanya hanyalah mata, kesenangan dunia saja. Dan namanya mata tidak otomatis mendatangkan kebahagiaan. Karena dalam Al-Quran, kalau kebahagiaan itu adalah falah, pernah kita bahas. Makanya kalau kita salat, dipanggilnya bukan hayyalal mata, tapi hayyalal falah. Bukan hayyalal mata. Mari kita menuju kepada kesenangan, tetapi hayyalal falah. Jadi kalau kebahagiaan itu adalah falah, tapi kalau kesenangan-kesenangan itu namanya mata. Dan yang namanya mata hanya di dunia ini saja. Tapi kalau yang namanya falah, itu nanti sampai di akhirat. Karena mata itu adalah sebetulnya bersifat biologis, sedangkan yang namanya falah bersifat psikologis. Yang namanya psikologi kita, jiwa kita, kita bawa nanti sampai di hadapan Allah SWT. Maka salat adalah hayyalal falah, bukan hayyalal mata. Yang namanya kehidupan dunia adalah ilahin, hanya sampai batas tertentu saja. Sampai kapan? Sampai sesuatu itu sudah habis, atau sampai hidup kita sudah habis. Sesuatu habis atau kita yang habis. Misalnya uang habis atau nyawa kita sudah dicabut oleh Allah SWT melalui malaikat maut. Wa ma indallahi khairun. Karena ini adalah hanya untuk kehidupan dunia. Ini untuk kehidupan dunia, artinya tidak terbawa sampai ke alam berikutnya. Maka Allah mengatakan wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan apa saja yang ada di sisi Allah, itulah yang khairun wa abqa. Inilah yang khair, yang terbaik, dan inilah yang kekal. Ini ayat yang mirip dengan ini banyak dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dalam Al-Quran biasa kita baca itu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun wa abqa. Ini seperti ini. Wa ma indallahi khairun. Apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik. Lalu apa yang ada di sisi Allah? Kalau ini tadi mata, kesenangan dunia. Maka yang namanya khair dan abqa adalah nilai, value yang muncul daripada mata. Kita punya uang. Kita punya uang. Uang itu adalah mata. Tapi kalau uang itu digunakan untuk membeli pulsa, membeli kuota internet, baru kita gunakan untuk mengikuti tadarus dan tadabbur Al-Quran, setiap hari 2 kali pagi dan petang, maka itu akan menjadi khairun wa abqa di sisi Allah. Value-nya, nilainya. Tetapi kalau uang itu kita hanya pakai pergi bersenang-senang saja, bahkan bisa berubah menjadi dosa. Maka supaya bisa menjadi khairun wa abqa, maka harus digunakan pada tempatnya. Semua yang digunakan berbuat baik dan berbuat dosa sama, yaitu benda yang sama, mata yang sama, tubuh yang sama, kita bisa gunakan untuk sholat, tapi tubuh yang sama bisa kita gunakan untuk aniaya pihak lain. Sama juga dengan makanan. Makanan kita bisa gunakan untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita untuk rajin beribadah, tapi bisa juga meningkatkan kesehatan tubuh kita untuk lebih banyak berbuat maksiat. Allah mengatakan, bagi orang beriman tahu namanya value, tahu namanya nilai. Nilai ini yang menentukan, namanya nilai. Nilai itu sesuatu yang ada, tetapi abstrak, tidak konkret. Yang konkret itu adalah mata, yang benda, tetapi yang namanya value-nya tidak kelihatan. Apa sebabnya? Dia non-materi. Karena dia non-materi, dia bisa melintasi ruang dan waktu. Maka dia bisa sampai ke sisi Allah, sehingga dikatakan, wa ma indallahi khairun wa abqa. Maka marilah kita menggunakan kesehatan kita untuk mendapatkan value yang khairun wa abqa indallah di sisi Allah. Marilah kita gunakan keuangan kita, uang kita, finansial kita untuk mengejar khairun wa abqa indallah. Marilah kita gunakan ilmu kita, akal pikiran kita untuk mendapatkan khairun wa abqa indallah. Marilah kita menggunakan pangkat dan jabatan kita untuk melahirkan value yang disebut dengan khairun wa abqa indallah. Allah mengatakan wa ma indallahi khairun wa abqa bagi siapa? Lilladzina amanu. Kenapa lilladzina amanu? Karena hanya orang berimanlah yang percaya adanya alam di luar alam materi. Orang beriman yang percaya apa yang disebut dengan transendensi. Orang berimanlah percaya bahwa ada alam yang beyond, melampaui alam dunia ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun.
Karena dia tahu Allah itu adalah asal, sumber, dan kepadanya kita semuanya akan kembali, maka kemudian kepadanya lah dia bertawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita lihat orang-orang yang telah menghabiskan waktunya untuk belajar. Apa sebabnya? Karena dengan belajar, Bapak bisa perhatikan ini. Ketika masih berada dalam bentuk buku, ini adalah materi, ini adalah tulisan. Tulisan itu terbuat dari tinta. Tulisan itu adalah permainan garis. Garis-garis, coretan-coretan, permainan khat namanya. Khat itu garis. Permainan khat saja, sehingga lahirlah huruf alif, ba, ta, sa, huruf A, B, C, D, dan sebagainya. Itu permainan garis-garis. Dari mana kita buat? Dari tinta. Kalau dulu, sekarang di komputer ya pakai tanda saja. Kita sebut saya tinta. Lalu kemudian tercetaklah seperti ini buku. Selama dia jadi buku saja dia materi. Tapi ketika buku ini dibaca, apa yang terjadi pada saat kita membaca? Lihat, mata melihat ke sini. Mata ini adalah materi, benda. Mata ini adalah benda. Tetapi ketika membaca, terhubung, terkoneksi mata ini dengan otak, otak terkoneksi dengan akal. Pada saat otak ke akal itulah terjadi proses transendensi namanya. Jadi dengan demikian, apa namanya transendensi? Melampaui alam materi. Jadi perpindahan dari kerja otak ke analisis akal, maka kemudian melahirkan value tadinya. Nah, makanya Mas Kaiser Bahagia, yang pertama Allah minta pada kita adalah membaca. Karena membaca itu adalah proses transendensi yang paling jelas. Jadi pada saat kita membaca akan terjadi proses pengkayaan, enrichment dalam diri kita. Apa yang terkayakan di sana? Pengetahuan. Dan pengetahuan itu artinya apa? Penyingkap rahasia-rahasia. Maka Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu adalah salah satu contoh proses transendensi. Dari buku yang berbentuk materi, dari kertas yang berbentuk materi, tulisan yang terbuat dari tinta, lalu kemudian tertangkap oleh mata, kalau bahasa lainnya disebut dengan persepsi, kalau bahasa filsafat Islam yang tasawur, ketika terjadi persepsi dan tasawur, lalu kemudian tertangkap oleh otak kita, bekerja dengan akal kita, lahirlah namanya tasdik, lahirlah namanya proses analisis. Disitulah muncul dalam bahasa filsafat yang disebut dengan epistemologi. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha. Maka orang-orang alladzina dan orang-orang yang yajtanibuna menjauhkan diri. Yajtanibuna menjauhkan diri dari mana? Kaba'iral itsmi. Yang besar-besar, dan ini secara bahasa kalau kita baca kaba'iral itsmi, besarnya dosa. Kita artikan dosa-dosa besar. Orang-orang menjauhkan diri dari besarnya akibat dosa. Jadi kalau bahasa Arab sebetulnya ini kabair ini adalah kata benda pertama, kemudian al-ismi kedua, ini namanya mudhaf-mudhafun ilaih. Jadi ini disandarkan ke sini. Jadi kalau diterjemahkan sebetulnya besarnya akibat dosa. Ya, besarnya dosa. Jadi dosa itu besar akibatnya. Jadi kalau diterjemahkan di Indonesia kan dosa besar, ini dosa-dosa besar. Ya. Kalau dosa besar kan berarti dosanya duluan, sedangkan ini kabairnya duluan. Kalau kita katakan miftahus sayyara kan tetap yang di depan adalah kuncinya. Miftahus sayyara, kunci mobil, kan gitu. Kuncinya mobil. Sedangkan ini sama ini, kabair al-ismi adalah besarnya dosa. Babul masjid, pintunya masjid. Ini adalah kabair al-ismi, berarti besarnya dosa. Jadi kita bisa artikan bahwa menjauhkan diri dari besarnya akibat daripada dosa. Dosa apapun pasti besar akibatnya. Jadi kabair al-ismi wal fawahish, ada juga perbuatan keji. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Ada nilai yang positif, ada nilai yang negatif. Jadi nilai yang positif tadi apa? Seperti tadi kita membaca, kita memanfaatkan tadi sebagian sumber dana kita untuk membeli pulsa, lalu kemudian kita ikut tadabbur, itu namanya yang positif. Yang negatif ada juga nilai yang negatif, yaitu ini. Dosa itu adalah nilai juga, tapi nilai negatif. Jadi ada negative value, ada juga positive value. Ada nilai yang positif, ada nilai yang positif negatif.
Jadi walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fahisya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, wal fawahisya, dan juga perbuatan keji, perbuatan amoral, perbuatan biadab, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Apabila mereka marah, maka apa yang dilakukannya? Yaghfirun. Bapak Ibu sekalian, ini camkan, ini adalah ayat Allah yang bukan hanya tulisan tetapi sekaligus adalah syifa, obat, penyembuh. Jadi kalau Bapak tanya, apa penyembuhnya kalau orang suka mendendam dan sebagainya? Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita. Ya, jadi supaya kalau kita marah jangan sampai melahirkan amarah yang bisa berakibat fatal. Kan ada marah yang berakibat fatal. Marahnya sebentar, tapi karena tidak bisa dikendalikan bisa tiba-tiba nusuk orang, mati. Akhirnya apa? Dipenjara seumur hidup. Akhirnya kan bukan hanya dia menderita istrinya, anaknya, dan sebagainya. Hanya sesaat saja. Kalau pada saat itu bisa mengendalikan dirinya, ya tidak nusuk orang. Ya. Atau karena saking marahnya keluar kata-kata yang kemudian merendahkan, menghinakan orang lain. Di zoo, diprotes, di pengadilan, dilaporkan sebagai penghinaan. Masuk penjara, kerjanya hanya sidang setiap saat. Akhirnya kemudian waktunya habis. Nah, jemaah sekalian, bagaimana caranya kita tidak terhindar dari efek negatif daripada marah? Ulangi lagi, bagaimana kita bisa terlepas dari efek pengaruh negatif dari marah? Marah itu adalah ini, ghadab. Ghadab marah, kata kerjanya gadiba, gadibu, gadiba satu, banyak gadibu. Maka Allah mengatakan, pertama, menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Yang kedua adalah apabila marah, apa yang dilakukan supaya marahnya tidak berdampak negatif tadi? Yaghfirun, memaafkan. Jadi Bapak sekalian, kalau marah memaafkan. Hum yaghfirun. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah, pertama berusahalah menghindarkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan buruk. Dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan buruk ini lebih kepada masalah-masalah etika, masalah-masalah akhlak dan moral. Nah, kalau kita menghindarkan diri dari sini, otomatis akan juga menghindarkan kita dari marah. Kalau marah, memaafkan. Karena salah satu penyebab munculnya marah apabila kita tidak terhindar dari dosa-dosa besar. Katakanlah misalnya kita berjudi. Kalau kita berjudi itu kan dosa besar. Nanti kita akan marah kalau kalah misalnya. Kalau kita kalah, kita tuduh lawan kita sebagai curang, akhirnya ribut. Ya, kita kalah, tidak mau berhenti, pengen mengambil kembali dengan cara pasang lagi. Akhirnya kembali ke rumah, minta istri jual semua perhiasannya untuk kita jadikan taruhan lagi. Kenapa? Karena kita pengen mengambil kembali kekalahan kita. Akhirnya ribut dengan keluarganya. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, untuk terhindar dari sini, hindari dulu di sini. Jadi kalau untuk melatih jiwa kita Bapak sekalian, maka latihlah diri dari menjauhi kabairal ismi wal fawahisya. Cobalah melatih diri, dan Ramadan ini adalah caranya Allah melatih kita untuk yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisya. Puasa ini adalah caranya Allah menghindarkan kita dari perbuatan dosa besar dan perbuatan keji. Karena kalau orang berpuasa, satu, tidak boleh makan. Dua, tidak boleh minum. Kalau minum air putih saja tidak boleh, apalagi minuman keras. Kalau makan nasi putih saja tidak boleh, apalagi makan makanan yang haram. Jadi orang yang berpuasa terhindar dari situ. Orang yang berpuasa tidak boleh bercampur dengan istrinya. Kalau bercampur istrinya saya tidak boleh, apalagi dengan yang lain. Maka yajtanibuna kabairal ismi wal fahisya adalah salah satu caranya adalah puasa. Puasa adalah caranya Allah mengajari kita untuk yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisya, menjauhkan diri kita dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Kalau sudah terhindar dari sini, hati lebih adem, hati lebih sakinah. Ketika hati lebih adem, lebih sakinah, lebih gampang terhindar daripada amarah. Kalau dia marah, lebih gampang memberikan maaf. Inilah urutan-urutannya.
yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fahisya wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ayat 38 adalah nama yang menyebabkan surat ini disebut dengan surat musyawarah. Karena di ayat 38 ini ada perintah, ada berita tentang musyawarah. Dan musyawarah bukan hanya dibicarakan di dalam surat ini, tetapi juga dibicarakan di surat lain. Surat Ali Imran misalnya. Bapak bisa bayangkan sebuah agama, seorang nabi, seorang Muhammad bin Abdullah, yang lahir dan besar di Mekah, yang merupakan daerah terpencil, yang sejatinya di sana bahasanya adalah bahasa perang, bahasanya di sana adalah bahasa perbudakan, bahasanya di sana adalah bahasa kekerasan, bahasanya di sana adalah bahasa rimba, hukum rimba, tetapi tiba-tiba muncul ayat dan surat berbicara tentang musyawarah, yang kemudian dipraktekkan dalam dunia modern dalam bentuk pemilihan umum, lalu melahirkan wakil-wakil, lalu wakil-wakil itu bermusyawarah. Makanya disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau di Indonesia namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tempat bermusyawarahnya rakyat yang diwakili oleh perwakilannya. Karena kalau rakyat ada jutaan, apalagi di Indonesia sampai 260 juta berkumpul untuk musyawarah kan tidak mungkin. Maka dibuatlah perwakilan. Seperti mana Nabi ketika membuat musyawarah di Madinah Yastrib, pada saat akan membentuk negara Madinatul Munawwarah, yang dipanggil hanya wakil-wakil saja. Wakil-wakil suku dan wakil-wakil agama datang bermusyawarah dengan Nabi, dan disepakatilah poin-poin, butir-butir penting yang kemudian tertuang dalam apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Itu adalah hasil musyawarah. Kenapa Nabi melakukan itu? Ya, selain Nabi memang orangnya arif, juga telah disampaikan dalam Al-Quran. Surat musyawarah kita ini adalah surat Makkiyah. Berarti turun di Mekah. Dan Nabi mengamalkannya ketika masuk pertama kali ke Yastrib atau Madinah. Allah berfirman, walladzina stajabu lirabbihim. Jadi ada beberapa tadi poin dari atas, orang-orang yang diselamatkan Allah, tadi menghindari dosa-dosa besar, kalau marah dia memaafkan. Sekarang, dan orang yang istajabu itu memperkenalkan, mengijabah seruan perintah-perintah Tuhannya, lirabbihim. Walladzina stajabu lirabbihim. Kalau kita baca surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli. Kan begitu Pak Bu sekalian. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad ani tentang aku, maka fa inni qarib, aku sangat dekat. Saking dekatnya, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doanya orang-orang yang berdoa. Tetapi falyu'minu bi, falyastajibuli wal yu'minu bi. Tapi hendaklah dia juga istijabah, memperkenankan juga keinginan-keinginanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepada syaratnya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Di sini katakan walladzina stajabu lirabbihim, dan orang-orang yang mengistijabah, memperkenalkan, merespon positif keinginan Tuhannya, wa aqamus shalah, lalu kemudian mendirikan salat, aqamus shalah, baru kemudian wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum. Bapak Ibu perhatikan ayat ini baik-baik. Amruhum syura bainahum. Ini adalah yang ketiga di sini. Yang pertama tadi adalah ini, istijabah lirabbihim. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah ini. Jadi yang pertama adalah istajabu lirabbihim, dalam ayat ini ya. Istajabu lirabbihim wa qamus salata, kemudian wa amruhum syura bainahum. Dan yang ketiga adalah dan masalah-masalahnya dimusyawarahkan. Artinya apa ya sekalian? Dalam pandangan Islam tidak ada tempat bagi kekerasan, tidak ada tempat bagi radikalisme,
tidak ada tempat bagi memaksakan pendapat. Karena Al-Quran sudah mengatakan la ikraha fid-din. Dalam agama tidak boleh dipaksakan. Memaksa orang menerima pendapat kita, apalagi mengancam dengan bom yang tidak menerima pendapat kita, itu adalah bukan ajaran Islam. Ya. Agama justru menganjurkan kalau ada perbedaan, syura bainahum. Syura ini musyawarah. Urusan mereka, amr mereka, syura bainahum, dimusyawarahkan di antara mereka. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dimusyawarahkan. Tidak boleh bersifat sepihak dalam pandangan Islam. Jadi amruhum syura bainahum. Urusan mereka dimusyawarahkan. Kalau ini dilakukan jemaah sekalian berbahagia, maka kehidupan menjadi indah. Kemudian yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang keempat. Jadi ini yang keempat. Ya, ini adalah yang keempat. Jadi 4 poin di sini. Kalau dia orang baik, yang pertama adalah memenuhi panggilan Tuhannya, memenuhi keinginan-keinginan Tuhannya. Kemudian tidak pernah meninggalkan sholatnya. Sholatnya selalu diusahakan di awal waktu. Dia yakin bahwa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu bagi orang mukmin waktunya telah tertentu. Setelah itu wa amruhum syura bainahum. Dia bermusyawarah di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa saja yang kami rezekikan kepada mereka diinfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jemaah sekalian, inilah tanda-tanda orang-orang yang beriman tadi. Dan di atas tadi mulai daripada menghindari dosa-dosa besar, yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisya. Lalu kemudian yang keduanya tadi di atas itu adalah melakukan mengampuni apabila dia marah. Magadibuhum yaghfirun. Baru kemudian ini adalah musyawarah di antara mereka. Jadi jemaah sekalian, ini semuanya adalah ajaran-ajaran inti daripada Islam. Dan jemaah sekalian, sayangnya seperti ini jarang dibicarakan. Seakan-akan kalau kita bicara Islam itu cuma satu saja, bikin negara Islam, kalau tidak kita perang. Seperti itu. Sehingga lahirlah istilah mujahidin-mujahidin yang dikirim ke berbagai negara untuk berperang. Padahal coba kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Ya, tidak boleh kita masuk ke negaranya orang berperang. Harus ada kerjasama antar negara dan itu berdasarkan musyawarah. Tidak boleh berdasarkan kalau kita masuk ke negara orang tanpa sepengetahuan penentu otoritas negara itu statusnya haram kemasukan kita di sana. Kalau kita masuk ke negara orang tanpa melalui pintunya, tidak punya paspor dan visa, itu artinya haram statusnya. Karena Al-Quran mengatakan masuklah ke dalam rumah melalui pintunya. Jadi harus legal. Nah, agama itu adalah berdasarkan aturan, berdasarkan perundang-undangan, berdasarkan legalitas. Selalu Islam berdasarkan asas legalitas. Yang tidak berdasarkan legalitas dianggap masuk rumah melalui atas atau samping. Dan itu adalah dibicarakan kelanjutan daripada ayat-ayat tentang puasa. Jemaah sekalian, ayat tentang musyawarah ini kita bisa temukan juga di dalam surat Ali Imran. Mari kita lihat dulu surat Ali Imran di sini. Surat Ali Imran ini. Ayatnya 159. Fabima rahmatin minallah. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah lah. Muhammad, lintalahum. Kamu bersikap lemah lembut kepada mereka manusia. Jadi Nabi itu lintalahum, bersifat lemah lembut kepada manusia. Walau kunta fazzan ghalidal qalb. Seandainya engkau Muhammad fazzan, bersikap keras, ghalidal qalb, dan keras hati kepada mereka, lan faddu min haulik, niscaya mereka lari dari sekitar kamu. Nih, lari dari sekitar kamu. Jadi Nabi banyak pengikutnya adalah karena Nabi rahasianya lintalah, bersikap lemah lembut. Jadi rahasianya Nabi ada pada sikap linta, bersikap lemah lembut kepada manusia yang lain. Ilahumnya di sini siapa? Musuh-musuh mereka. Sehingga dikatakan seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan fadu, pasti mereka lari min haulik, dari sekitar kamu. Maka kalau mereka salah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Seperti tadi kita lihat, memaafkan. Ingat tadi, apabila marah, maka kemudian dia memaafkan. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka.
wastaghfir lahum, istighfarkan mereka, dan wasyawirhum fil amri. Ini ayatnya mirip tadi. Jadi wasyawirhum fil amri, ini fil amri. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam urusan itu. Seperti ini. Wa amruhum syura bainahum. Urusan-urusan musyawarahkan di antara mereka. Jadi wasyawirhum fil amr, kalau sudah bermusyawarah, fa idza azamta, apapun keputusannya, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Jadi fa idza azamta, kalau kamu sudah mengambil keputusan, fatawakkal 'ala Allah, tawakallah kepada Allah. Karena kalau sudah menjadi keputusan, menjadi pendapat kita semuanya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Jemaah sekalian berbahagia, orang beriman bukan berarti orang yang membiarkan dirinya diperlakukan seenak-enaknya saja. Ini adalah wanita Palestina yang karena hanya punya ketapel, hanya melawan dengan ketapel ketika rumah-rumah mereka dibakar. Yang dibakar ini properti mereka. Kalau bukan rumah mereka, itu perkebunan-perkebunan mereka dibakar. Oleh siapa? Oleh Israel, tentara Israel. Ya. Dan ketika Israel melakukan pembantaian bagi Palestina, dunia diam. Tapi ketika Rusia masuk ke Ukraina, semua dunia Barat dan Amerika ribut luar biasa. Diblokade sana-sini. Tapi Israel sejak tahun 48 melakukan pembantaian, kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Tidak ada negara Barat yang ribut di sekali sebagai. Seakan-akan orang Palestina itu bukan manusia dan karenanya tidak perlu dihormati. Tapi begitu Ukraina yang merupakan bagian daripada negara Barat sekarang, ributnya tidak ketulungan. Aja mas berbahagia. Maka siapakah yang bisa membela mereka ini kalau bukan sama kita umat Islam? Negara-negara sebagian di Timur Tengah sekarang justru membangun aliansi dengan Israel yang setiap saat membangun Palestina, yang setiap saat membunuh rakyat Palestina, mengambil tanah-tanah mereka. Lalu apa yang harus dilakukan? Ayat ini mengatakan, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang, jadi lihatlah orang Islam. Tadi kita lihat menghindari dosa-dosa. Apabila dia marah, memaafkan. Tetapi apabila dia diperlakukan zalim kepadanya, yang tasirun walladzina, dan orang-orang yang iza asabahumul baghyu, apabila ditimpakan kepada mereka al-baghyu. Baghyu itu adalah kezaliman. Maka hum yantasirun, membela diri. Membela diri dalam pengertian bisa seperti rakyat Palestina tadi, atau paling tidak mengatakan bahwa itu salah. Apa yang Anda tuduhkan itu adalah salah. Itu namanya membela diri juga. Apa yang Anda katakan tentang saya itu adalah tidak benar. Apa sebabnya? Karena terlalu sering manusia menghakimi orang lain, pihak lain, berdasarkan pikiran-pikiran subjektifnya saja. Bukan berdasarkan fakta objektif. Ini jemaah sekalian berbahagia adalah juga kita lihat sebuah negara yang kekeh, yang kuat mempertahankan pendiriannya. Yaitu kita lihat di sini adalah benderanya Iran, tetapi ini adalah simbol Palestina. Jadi kita lihat salah satu negara yang cukup kuat berada di belakang Palestina sekarang adalah Iran. Dan ini diakui oleh para pemimpin Palestina. Ketika jenderal Iran dibunuh tempo hari, maka kita lihat Ismail Haniyeh juga datang ke sana, ke Iran. Apa sebabnya? Menunjukkan bahwa Iranlah yang cukup kuat berada di belakang mereka sekarang. Dan mereka mengakui ketika kemarin waktu Ramadan diserang, digempur oleh Israel, kemudian Gaza melakukan perlawanan yang sengit sehingga kemudian Israel langsung meminta Amerika campur tangan supaya ini dihentikan. Juga mereka mengakui bahwa di balik kecanggihan rudal mereka adalah Iran di sana. Mereka berterima kasih kepada Jenderal Sulaimani. Artinya apa jemaah sekalian? Tanpa melihat mazhab, tanpa melihat suku bangsa, tanpa melihat negara manapun. Kalau berkaitan dengan kezaliman, harus kita tolak. Karena kezaliman adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau hari ini kita tidak jadi korbannya, esok lusa kita akan menjadi korbannya. Wa jaza'u sayyatin sayyatun mithluha. Dan balasan atas suatu kejahatan adalah hal yang sama.
Balasan atas suatu keburukan adalah keburukan yang sama. Artinya kalau ada satu kejahatan, maka harus dibalas dengan hal yang sama. Bukan kejahatan pembalasannya, tetapi namanya membela diri adalah menuntut keadilan. Ketika jenderalnya Iran dibunuh, maka Iran membalas dengan apa? Menyerang pangkalan Amerika di Ain As-Saad yang ada di Ambar di Irak, karena dari sanalah diluncurkan drone yang menyerang Jenderal Sulaimani. Maka pangkalan itu dilululantakkan oleh Iran. Lalu kemudian Iran setelah itu mengatakan kalau Amerika membalas dipersilakan. Seperti mana juga kemarin ketika pangkalan Israel di Irak juga digempur sampai beberapa 12 rudal, karena sebelumnya mereka membunuh juga dua kolonel Iran di Syria, padahal diundang dengan baik oleh pemerintah Syria. Maka kemudian Iran membalas dengan menghancurkan pangkalan Mossad yang ada di Irak. Lalu kemudian setelah itu Iran mengatakan kami telah melakukan itu untuk membalas kematian 2 kolonel kami yang ada di Syria. Tapi kalau Israel membalas dipersilahkan. Luar biasa. Wa jazau sayatin sayatun mislah. Kalau umat Islam seperti itu dia akan bermartabat. Tidak akan menjadi penjilat pantatnya negara-negara besar, tapi dia menjadi bermartabat. Dia akan dihormati, dia akan dimuliakan. Tidak hanya menjadi penjilat, dia hanya menjadi orang-orang yang bermental di koloni, bermental jajahan. Allah mengatakan wa jazau sayatin sayatun misluha. Maka kalau ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam dan kemanusiaan, kembalilah kepada Al-Quran. Wa jazau sayyatin sayyatun misluha faman afa wa aslaha. Tetapi siapa yang memaafkan wa aslaha dan juga melakukan perbuatan beramal saleh, fajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiapkan pahala baginya. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak mencintai. Ingat kata-kata ada la-nya di sini. Kalau tawakal tadi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau di sini innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jadi kalau tadi faiza azamta fatawakkal Allah, surat Ali Imran 159, faiza azamta fatawakkal Allah wallahu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau di sini innahu atau innallaha, ini kan punya Allah nih. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sungguhnya dia Allah, ini Allah di sini tidak mencintai orang yang zalim. Camkan Bapak sekalian, Allah tidak mencintai orang zalim. Apa itu kezaliman? Menganiaya orang bisa dengan tangan. Menganiaya orang bisa dengan kata-kata, lisan. Menganiaya orang bisa dengan suara-suara yang berisik. Kalau kita bunyikan musik kita besar sekali mengganggu tetangga, itu menganiaya orang. Jadi suara-suara bisa menjadi alat untuk menganiaya orang lain. Bahkan ketika kita bisa menganiaya orang lain dengan pikiran kita, dengan bersangka buruk. Itulah sebabnya sangka buruk juga dalam Islam disebut dosa besar. Karena itu sebetulnya adalah melakukan kezaliman kepada orang lain melalui pikiran kita. Allah mengatakan, innahu la yuhibbuz zalimin. Sungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan Allah SWT meringankan langkah kita untuk mendekat kepadanya. Melapangkan dada kita untuk mengamalkan apa yang kita baca dalam Al-Quran. Karena kita ini adalah fakir, kita adalah papah, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kemampuan itu kepada kita. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilah Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang kutuju dalam pelajaran ini. Waridhaka matlubi, dan hanyalah ridhamu yang kucari. Maka ya Allah, atini mahabbataka, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mencintaimu, wa ma'rifataka, dan untuk ma'rifat kepadamu. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Kita kembali kepada ayat 36 untuk kalbu-kalbu salim. Seolah-olah diajak fokus bahawa
hakikat dunia ini rapuh, tak kekal, maka ayo kita fokus ke alam kehidupan akhirat di sisinya, di mana kebahagiaan sejati menanti kita. Afwan beri apa yang tersirat, Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak. Jadi benar. Jadi ayat ini sebetulnya untuk menjelaskan kepada kita hakikat. Mana yang busa dan mana yang air. Orang awam ataukah orang yang tidak belajar tidak bisa membedakan mana busa, mana air. Bahkan bagi orang awam menganggap busa itu yang indah, air itu tidak. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, Allah berbicara tentang bahwa yang namanya busa itu akan hilang. Sedangkan yang masuk ke dalam tanah dan bermanfaat adalah air. Jadi kalau kita lihat ada air berbusa, itu nanti busanya tidak ikut ke dalam tanah. Yang masuk ke dalam tanah airnya. Untuk apa? Untuk menghidupkan tanah. Dengan tanah jadi basah, tumbuhan jadi tumbuh. Tapi busa tidak masuk. Busa itu di permukaan. Memang kelihatan indah. Bapak Ibu tahu namanya busa ya? Busa. Busa itu apa? Gelembung. Jadi gelembung-gelembung di air itu namanya busa. Ikhwan kita di Singapura udah mengerti juga busa. Jadi gelembung-gelembung di permukaan. Apa? Bubble. Ya, semacam bubble. Bubble itu ya. Jadi apa namanya? Yang indah kalau di permukaan laut itu indah. Ya. Kenapa indah? Karena biasa gelembung-gelembung bubble-nya itu memancarkan apa? Bayangan-bayangan, kan itu terang. Ada bayangan-bayangan sekitarnya kayak anak-anak buat balon, itu indah. Nah, begitulah kehidupan dunia ini. Itu adalah seperti busa. Sedangkan yang namanya value tadi adalah seperti tadi nih, khairun wa abqa. Itu air. Air itu kelihatannya hilang tapi tidak hilang, dia ada. Air yang ada sekarang adalah air yang sama dengan dulu. Jadi tidak pernah ada air hilang sebetulnya. Ulangi lagi Bapak sekalian, air tidak pernah hilang. Di muka bumi ini air tidak pernah bertambah dan berkurang. Air yang digunakan orang dulu itu juga yang kita gunakan sekarang. Cuma Allah menciptakan siklus. Sehingga kalau air masuk ke dalam tanah, air itu nanti menghidupi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan nanti kemudian setelah mati dia akan mengering. Mengering artinya apa? Kadar airnya menguap. Kembali ke udara, lalu kemudian turun lagi jadi hujan. Begitulah kejadian dalam kehidupan kita ini. Nah, air itu bahkan Allah mengatakan arasy Allah itu adalah di atas air. Arasnya Allah di atas air. Nah, sedangkan yang namanya busa itu indah, tetapi dia adalah mata'ul hayati dunia. Seperti perhiasan dunia saja. Dengan demikian ayat ini mengajarkan kita, marilah kita mengejar nilai, value. Marilah kita mengejar apa yang disebut dengan khairun wa abqa indallah. Yang terbaik dan kekal di sisi Allah. Karena kita semuanya akan ke sana. Bayangkan kalau kita ke sana tapi tidak punya apa-apa di sana, tidak punya ini di sana. Tidak punya khair, tidak punya sesuatu yang baqa kekal di sana. Maka merugilah kita, menyesallah kita. Karena namanya tadi mata di sini ternyata hanya di dunia saja. Begitu dunia sudah tidak ada, ini juga menjadi tidak ada. Begitu al-hayati dunia kita tinggalkan, ya ini hilang juga. Bayangkan kalau ini sudah hilang, di sini juga kita tidak dapat. Maka ini disebut dengan innal insana lafi khusr. Inilah kerugiannya sesungguhnya. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada berarti Ada Ustaz, ada. Ya. Silakan Ustaz. Dari Pak Andes Wardi. Ayat ini jika digunakan oleh ustaz tertentu bisa saja digiring persepsi umat Islam menjadi menentang NKRI karena mereka mempersepsikan pemerintah sekarang adalah pemerintah yang zalim sehingga wajib melakukan perlawanan. Ya itu tadi, kita harus tahu apa itu namanya kezaliman. Ya, bagyun zalim. Jadi apa itu zalim? Zalim itu kan adalah satu, zalim itu adalah dilakukan oleh orang, tidak pernah dilakukan oleh institusi. Tidak pernah ada institusi melakukan kezaliman. Yang melakukannya adalah orang. Orang-orang yang melakukan kezaliman. Satu. Yang kedua yang namanya zalim itu adalah terdefinisikan dengan jelas. Ya, terdefinisikan dengan jelas. Nah, dengan demikian ini apa namanya harus misalnya menzalimi umat Islam. Siapa umat Islam yang dimaksud? Ya, harus jelas. Karena mayoritas Indonesia umat Islam.
dan tidak semua orang berpendapat terzalimi. Jadi kalau begitu siapa umat Islam? Jadi harus ada harus diobjektifikasi namanya, apa yang disebut dengan umat Islam. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, berarti namanya bersifat sepihak. Ya. Dan berkaitan dengan umat tidak boleh bersifat sepihak. Kalau misalnya kita katakan Palestina dibunuh, ya memang itu yang terjadi, bukan persepsional, karena kita saksikan negara Palestina semakin lama semakin kecil diambil oleh Israel. Jadi cara berpikir yang harus kita lakukan adalah sederhana, yaitu berpikir objektif rasional. Ya. Seperti yang dikatakan Pak Andes di sini. Ya. Harusnya bukan sedikit akal, tetapi harus mayoritas akal, mutlak akal. Ya, jadi biasa orang mempertentangkan akal dengan Al-Quran. Ini keliru, karena dua hal yang berbeda parameternya. Ya, apa sebabnya? Akal dan Al-Quran itu dua hal yang berbeda. Kalau Al-Quran itu kan adalah sesuatu yang menjadi hukum, undang-undang, patokan, pedoman. Sedangkan akal adalah alat untuk membaca pedoman itu. Jadi Al-Quran tanpa akal tidak bisa jalan. Hubungan antara akal dan Al-Quran sama dengan hubungan cahaya dengan mata. Jadi kita ibaratkan Al-Quran itu adalah cahaya, akal itu adalah mata. Jadi tidak bisa dipertentangkan. Jangan berpikir pakai akal, harus pakai Al-Quran. Nah, sama kalau kita katakan, jangan melihat pakai mata, tapi pakailah cahaya. Kan salah. Jadi parameternya salah. Jadi mata dan cahaya adalah justru komplementer namanya, saling melengkapi. Bukan dua hal yang dipadankan, disamakan. Lalu kemudian yang satu bisa menggantikan yang lain. Yang satu bisa mensubstitusi yang lain. Tidak bisa. Cahaya tidak bisa menjadi substitusi terhadap mata. Mata tidak bisa menjadi substitusi terhadap cahaya. Begitu juga akal tidak bisa mensubstitusi Al-Quran. Al-Quran tidak bisa mensubstitusi akal. Ya, karena hubungan akal dengan Al-Quran adalah seperti hubungan cahaya dengan mata. Nah, dengan demikian, jemaah sekalian, kalau kita ingin melihat, ya pakai mata, jangan pakai kuping. Kalau kita ingin mengetahui benar salahnya sesuatu atau memahami Al-Quran, ya pakai akal. Karena akal itu adalah alat untuk memahami Al-Quran. Dengan Al-Quran, maka akal kita menjadi terang benderang. Seperti itu. Jadi oleh sebab itulah, harus menggunakan pendekatan apa? Objektif rasional. Lawannya objektif rasional apa? Yaitu subjektif emosional. Seperti itu yang dikatakan Pak Andes di sini. Jadi ulangi lagi, orang harus berpikir apa? Objektif rasional. Termasuk pada saat membaca Al-Quran. Jangan menggunakan pendekatan subjektif emosional. Apa yang subjektif? Bisa berdasarkan akuku secara pribadi, bisa juga berdasarkan sukuku, bisa juga berdasarkan mazhabku, bisa berdasarkan agamaku. Itu semuanya adalah bersifat subjektif. Dan kemudian emosional, yaitu lepas kontrol dari akal, sehingga kemudian bersifat emosional. Maka kita sebut dengan subjektif emosional. Lawannya adalah objektif rasional. Seperti itu. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian, berarti kita akhir sampai di sini. Selamat beraktivitas pada hari Rabu tanggal 11 Ramadan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi Bapak Ibu semuanya. Dan perjalanannya kemanapun hari ini lancar, puasanya juga lancar, senantiasa mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter.